Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku bersyukur bawa hati kepadamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita berdoa. Makasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Makasih atas segala berkat, kemurahan-Mu, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat 2 Korintus 3 ayat 18. Saya akan membacakan 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini ya masih terkait dengan kedewasaan rohani, di mana subtema pagi ini adalah terkait dengan menanggalkan selubung.
Nah, apa yang dimaksud oleh 2 Korintus 3 dalam hal selubung? Jadi, selubung yang dimaksud di sini adalah cara-cara lama atau pola-pola pikir yang lama yang menghambat kita untuk melihat pekerjaan roh. Dalam kesempatan yang lalu, sempat saya sampaikan bagaimana Allah melatih Abraham untuk memiliki cara pandang yang baru. Bagaimana Allah melatih Abraham untuk memiliki visi yang jauh ke depan. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus ini, bagaimana selubung atau cara yang lama itu memang secara tidak sadar diwarisi oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini. Ya, di dalam 2 Korintus 3, ya, kalau kita lihat ayat 3 di situ dikatakan bahwa surat Kristus itu yang ditulis melalui pelayanan rasul-rasul itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Atau dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bukan ditulis dalam loh batu, tetapi di dalam loh-loh daging yang bekerja di dalam hati manusia. Atau dengan istilah yang lain, Paulus mau katakan bahwa ya, dalam pelayanan perjanjian baru, ya, itu bukan lagi dikekang oleh hukum-hukum yang tertulis, yang justru di situ dikatakan mematikan, ya, kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 6. Tetapi memiliki cara yang baru, cara pandang yang baru, yaitu roh, ya, dan roh itu menghidupkan. Sehingga Paulus, ya, mencoba mengingatkan, ya, bukan menyalahkan, ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ayat 13, ya, 14 dan 15, Paulus mengingatkan kisah Musa, di mana ketika Musa turun, ya, dari gunung yang setelah mendapatkan loh batu itu yang ditulis oleh Allah sendiri, muka Musa itu bercahaya, berkilat-kilat, ya, sehingga orang Israel nggak sanggup untuk melihat kemuliaan Allah melalui muka Musa, maka di situ ditutup dengan semacam selubung, gitu ya. Dan di dalam ayat 15 di situ dikatakan bahwa, atau di dalam 14 di situ dikatakan bahwa walaupun selubung ini, walaupun cahaya itu sudah hilang, ya, di ayat 13, walaupun cahaya itu sudah hilang, ya, tetapi Musa masih menyelubungi mukanya. Dan itu sebetulnya menggambarkan adalah hati orang Israel, hati bangsa Yahudi yang turun-temurun kemudian terselubung dengan hukum yang lalu bekerja yang ditulis di dalam loh batu itu atau hukum Taurat, ya. Sehingga di dalam ayat 15 ditegaskan di situ, ya, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, jadi kita melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 di sini, selubung yang dimaksud itu adalah selubung yang berbicara cara pandang yang lama, ya. Di dalam kitab Timotius, ya, kalau kita lihat, ya, kita lihat di dalam surat Paulus yang kepada Timotius, ini menarik, ya, 1 Timotius 4 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, terkadang kita terikat
sadar tidak sadar dengan hal-hal yang secara turun-temurun seolah-olah harus dipatuhi. Ya, ajaran-ajaran di sini dikatakan keras ya. Tulisan Paulus di sini bilang, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Dibilang, oh orang kalau baru melahirkan harus menggunakan ini supaya jangan ada yang mengganggu bayinya. Oh kalau dia masih kecil ya dia harus dibeginikan. Dan seterusnya, tanpa sadar kita mewarisi hal-hal yang demikian yang menjadi selubung. Dalam konteks 2 Korintus 3 ini, hukum Taurat itu sendiri. Tapi di era zaman baru ini, cara pandang itu bisa dari cerita turun-temurun, atau bisa juga hal-hal yang membuat mata rohani kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan roh. Seperti apa? Bisa itu karena persoalan, bisa itu karena permasalahan ekonomi, persoalan kesehatan, masalah lain-lain di keluarga yang menyelubungi mata rohani kita, sehingga itu kemudian menghilangkan kemuliaan Tuhan yang harusnya kita pantulkan. Ya, sehingga di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 di sini dikatakan, ya kalau kita ingin memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka selubung-selubung itu harus dibuka. Selubung-selubung yang mengganggu kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, entah itu selubung karena cerita, dongeng, ajaran nenek tua, ya artinya dari turun-temurun, ataupun selubung persoalan lainnya, itu harus ditanggalkan sehingga kemuliaan Tuhan itu bisa kita pantulkan. Dan semakin hari ya kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini dengan kepengurusan yang baru, dengan tema-tema yang baru, ya, dengan value yang baru, Allah melalui pengembalaan di GPD Tiberias Bogor mulai mengajarkan kita untuk hal-hal yang baru, ya. Bukan berarti yang lama itu tidak baik, bukan, ya. Paulus mengingatkan, ya, bukan dia menyalahkan Musa, bukan, tetapi cara-cara yang lama jangan sampai itu menjadi selubung kita untuk melihat suatu pekerjaan Tuhan yang memantulkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita dilatih melalui jemaat yang ada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu kami adalah orang-orang yang tidak berlayak. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh dibersihkan dan kami boleh diingatkan untuk melepaskan segala selubung-selubung yang menghambat kami untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami dimanapun kami berada, melalui darah Yesus yang sudah meneguhkan kami, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, melalui firman dan Roh Kudus yang memperlengkapi kami di hari-hari di akhir zaman ini, kami boleh memantulkan kemuliaan Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.